Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sebuah nama nih yang akan gua bahas di video kali ini. Langsung aja, Kapten Magnifico dari Manchester United, Bruno Fernandes. Kenapa? Karena Bruno Fernandes ini memenangkan 2 gelar sekaligus, yaitu adalah Manchester United Player of the Year. Apa ini artinya? Ini adalah gelar pemain terbaik yang dipilih oleh sesama pemain Manchester United. Jadi Bruno Fernandes ini dipilih oleh sesama rekannya, sesama para pemain Manchester United sebagai pemain terbaik untuk musim ini. Lalu apakah itu saja? Oh ya, sebelum kesana gue ingin melihat bagaimana Bruno Fernandes ya. Ini adalah gelar kedua dari Bruno Fernandes memenangkan Player of the Year setelah sebelumnya di tahun lalu musim 2024-2025 Bruno Fernandes juga menang nih. Jadi tahun 2024-2025 Bruno menang, 2025-2026 Bruno Fernandes menang lagi. Pemain yang paling banyak memenangkan gelar Player of the Year menurut catatan gua ini David De Gea ya. David De Gea 1, 2, 3, 4 kali menang Player of the Year. Tapi Bruno Fernandes musim ini memenangkannya. Dan ini dia, Sir Matt Busby Player of the Year. Jadi pemain terbaik Manchester United ya. Ini juga dimenangkan oleh Bruno Fernandes musim ini. Dan ini adalah gelar yang kelima yang dimenangkan oleh Bruno Fernandes. Jadi Sir Matt Busby Player of the Year ini adalah penghargaan yang diberikan ya kepada fans Manchester United untuk para pemain Manchester United. Jadi fans ini memilih siapa pemain terbaik. Dan Bruno Fernandes untuk kelima kalinya ini memenangkan gelar tersebut. Nah, Bruno Fernandes ini melampaui jumlah pemain yang juga meraih gelar Sir Matt Busby Player of the Year, Cristiano Ronaldo dan juga David De Gea, masing-masing 4 kali. Jadi sebelumnya Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo dan juga David De Gea ini memenangkan sebanyak 4 kali. Tapi dengan menangnya Bruno Fernandes tahun ini, maka Bruno Fernandes yang paling banyak sepanjang sejarah Manchester United. Bruno Fernandes memenangkan 5 kali, tahun 2020, 2021. Lalu secara berurutan ya, triple nih, 2024, 2025, 2026. Luar biasa menurut gua. Jadi artinya apa? Ada 2 ya. Nomor 1 adalah ya Sir Matt Busby Player of the Year. Artinya fans Manchester United secara global, secara keseluruhan, mayoritas melihat memang peran dari Bruno Fernandes ini luar biasa. Bruno Fernandes musim ini ya menjadi pemain yang paling banyak memberikan assist, mencetak assist di Premier League. Bahkan secara keseluruhan Bruno Fernandes ini hanya terpaut 1 dari Kevin De Bruyne dan juga dari Thierry Henry sebagai pemain yang paling banyak memberikan assist dalam satu musim. Dan kalau Bruno Fernandes bisa menambah 2 assist lagi, maka Bruno akan menjadi yang terbanyak memegang rekornya. Luar biasa. Itu assist. Tapi Bruno Fernandes juga menurut gue dengan chance created-nya ya. Artinya peluang-peluang yang dihasilkan oleh Bruno Fernandes tapi belum bisa dikonversi oleh gol. Belum bisa dikonversi menjadi gol oleh rekan-rekan lain di Manchester United itu juga banyak. Belum lagi key passes, belum lagi daya jelajah yang tinggi, ketersediaan juga yang tinggi. Lalu kalau kita lihat ya, Bruno Fernandes di periode dari Ruben Amorim dan periode dari Michael Carrick bermain di 2 peran yang berbeda, 2 karakter, 2 posisi yang tidak sama, 2 tugas juga yang tidak sama. Tapi menurut gua secara keseluruhan, secara umum sama-sama bisa dikerjakan dengan baik. Lalu ada banyak sekali komentar positif, komentar-komentar yang juga menurut gua memperlihatkan bagaimana Bruno Fernandes ini
ya memang fantastik ya dari sesama rekan pemain. Ada Casemiro memberikan komentar, lalu ada banyak sekali pemain-pemain Manchester United, legenda Manchester United juga musim ini memberikan banyak komentar positif. Lalu juga pelatih ya ataupun mantan pelatih dari Manchester United, Rene Meulensteen misalnya mengatakan, tanpa Bruno Fernandes Manchester United musim ini tidak berada di mana mereka berada saat ini. Hitung-hitungannya mudah. Bruno Fernandes memberikan assist itu menjadi gol, dan gol itu yang membawa Manchester United bisa mendapatkan poin ya, dan akhirnya poin tersebut terkumpul, dan disinilah Manchester United berada. Jadi gue juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rene Meulensteen, dan gue masih paham ya bahwa memang ada banyak ya nggak banyak banget sih ya, beberapa komentar miring terkait dengan Bruno Fernandes, kritik-kritik, tapi menurut gua ada dua biasanya. Nomor satu, alasan-alasan subjektif ya, terlalu banyak protes, terlalu banyak jatuh, bla bla bla, ataupun juga nomor dua, alasan yang lebih tidak masuk akal lagi ya, membawa Bruno Fernandes menghambat ini, menghambat itu. Komentar yang menurut gua tadinya gue nilai sebagai komentar yang lucu-lucuan, tapi lama-lama kalau gue baca justru jadi kasihan gitu loh, karena ya sangat bertentangan sekali ya dengan dengan pendapat-pendapat yang memiliki kualitas yang bagus gitu menurut gue, dari media, dari pemain, mantan pemain, pundit dan lain-lain. Dan ya, Bruno Fernandes diakui oleh fans Manchester United sebagian besar sehingga dia mendapatkan gelar Sermat Best Player of the Year. Lalu juga dia diakui perannya oleh sesama rekan di Manchester United. Well, sebenarnya ada banyak sekali cuplikan wawancara pemain dari klub lain pun juga demikian yang mengakui bahwa memang Bruno Fernandes ini luar biasa, tapi sesama pemain Manchester United di atas lapangan pun juga secara mayoritas memilih Bruno Fernandes. Ini bagaimana sentralnya peran dari Bruno Fernandes, bukan hanya di atas lapangan, tapi juga di Carrington, tapi juga di dressing room. Dan ini luar biasa menurut gue. Ada beberapa pertanyaan juga yang sering ditanyakan kepada gue ya, misalnya kayak ya siapa yang bisa menggantikan Bruno Fernandes, lalu siapa yang bisa menjadi backup dari Bruno Fernandes. Sampai dengan sejauh ini gue belum melihat, baik itu di dalam skuad Manchester United sendiri ataupun juga di luar. Mungkin ada beberapa nama pemain yang punya potensi ataupun kualitas yang luar biasa, tapi apakah bisa langsung nyetel ketika hadir di Manchester United? Dan ini yang salah satu, kalau dilihat ya perjalanan rekam jejak dari Bruno Fernandes, hari pertama semenjak dia menginjakkan di Old Trafford, pertandingan pertamanya, ketika dia dihadirkan di tengah musim dari Sporting Lisbon, perannya langsung nyetel, langsung, dan secara konsisten. Bukan hanya kualitas saja, tapi juga kuantitas. Berapa sering Bruno Fernandes absen? Dan kalaupun absen karena apa? Ini menunjukkan bagaimana profesionalnya menurut gua Bruno Fernandes juga dalam menjaga kondisinya. Dan dia bisa dijadikan contoh kepada para pemain Manchester United, paling tidak bagaimana berlaku profesional, menjaga kebugarannya sehingga terus tersedia. Saat ini Bruno Fernandes ya menuju musim panas, lagi-lagi nanti akan dihadapkan dengan tawaran dari Saudi misalnya. Lalu ada juga Piala Dunia ya di musim panas ini. Tentu saja Bruno juga ingin konsentrasi ke Piala Dunia. Manchester United yang sudah memastikan Michael Carrick sebagai manajer permanen untuk musim depan, ini juga merupakan sebuah kejelasan yang sangat tebal bagi Bruno Fernandes, yang juga memberikan komentar positif terkait dengan Michael Carrick, yang ya tentu saja masa depan dari Bruno Fernandes akankah berlanjut di Manchester United. Tapi kalau melihat saat ini menurut gue ada peluang yang sangat besar Bruno akan terus bersama dengan Manchester United, dan ini merupakan hal yang melegakan bagi gue. Tapi itu saja cukup? Tidak. Bruno Fernandes merupakan seorang karakter yang juga ambisius, dalam arti di salah satu wawancara dia mengatakan dia ingin memenangkan trofi-trofi besar, dia ingin memenangkan Premier League, dia ingin memenangkan Champions League. Saat ini Manchester United, bagaimana klub ini bisa selaras sejalan dengan ambisi dari Bruno Fernandes. Ambisi dari Bruno Fernandes menurut gue juga ambisi ataupun keinginan dari sebagian besar fans Manchester United. Gue pun juga demikian. Gue ingin Manchester United menang Champions League, gue ingin Manchester United menang Premier League, sama seperti Bruno Fernandes. Jadi suara kita sama nih. Dan gue yakin fans Manchester United pun juga demikian. Nah sekarang ini, bagaimana klub ini bisa memenuhi hal tersebut, paling tidak dari langkah-langkah yang akan diambil. Ini juga penting menurut gue ya, untuk supaya bukan hanya Bruno Fernandes tapi juga pemain-pemain lain di Manchester United saat ini, ketika manajemen menunjukkan betul-betul bahwa mereka serius
untuk membawa klub ini. Tentu saja mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh waktunya menurut gue ya. Karena ya menurut gue Manchester United sudah terlalu lama tidak memenangkan trofi-trofi besar, dan gue harapkan itu bisa segera terjadi. Balik lagi, luar biasa Bruno Fernandes bahkan mengungguli Cristiano Ronaldo dan juga David De Gea dan juga nama-nama lain. Ini gue melihat daftar pemain yang pernah memenangkan Sir Matt Busby Player of the Year Award. Ada selain Cristiano Ronaldo dan David De Gea, ada juga Eric Cantona 2 kali, Roy Keane 2 kali, Ruud van Nistelrooy 2 kali, Wayne Rooney 2 kali, Brian Robson sekali, Teddy Sheringham sekali, Ryan Giggs sekali, David Beckham sekali, Robin van Persie sekali, Luke Shaw sekali, Marcus Rashford sekali. Jadi Bruno Fernandes menunjukkan bahwa semenjak gelar ini ada, dia gelar ini sempat dirubah juga namanya ya, tapi semenjak ada award ini, Bruno Fernandes yang terbanyak yang memenangkan gelar tersebut. Kalau gue lihat ini catatan ini ada di tahun 1988. Ini pertama kali, dan Brian McClair yang memenangkannya. Lalu terus bergulir setiap tahunnya, dan ya sampai pada periode Bruno Fernandes memenangkan 5 kali. 5 kali, fantastis menurut kita. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.